Ini produk yang saya tidak pernah menjual itu, bagaimana dikatakan persaingan bisnis? Persaingan itu jelas banget, soalnya ngomongin duit terus. Sidang kasus dugaan pelanggaran hak konsumen dan Undang-Undang Kesehatan dengan tersangka Dr. Richard Lee di Pengadilan Negeri Tangerang kemarin berlangsung panas dan penuh drama. Hadir sebagai saksi pelapor, Dr. Samira Farahnas alias Doktif langsung membuat musuh bebuyutannya Richard Lee terdiam kaku. Bagaimana tidak, baru duduk di kursi saksi, Doktif langsung meminta hakim melepas wig atau rambut palsu terdakwa Richard Lee karena dianggap simbol manipulatif. Nah, di sini saya juga ingin menanyakan yang mulia, apakah boleh di ruang persidangan menggunakan aksesoris seperti topi, kacamata hitam, seperti menggunakan wig yang ribu atau wig lurus yang bisa merubah mimik seseorang atau wajah seseorang. Jadi harus di ruang persidangan harus steril. Siapa yang Terdakwa menggunakan wig yang pengetahuan saya sehingga dibandingkan. saya kira masih bisa dikenali. Sayang, tuntutan Doktif kali ini tidak dikabulkan majelis hakim. Dengan alasan wig tak mengaburkan identitas terdakwa, Doktif pun tak bisa menyembunyikan rasa kecewa. Tapi di sisi lain, keputusan hakim membuat Richard Lee lega. Selamat dipermalukan musuh bebuyutannya di ruang sidang. Jadi kami mempersilahkan beliau supaya mengeluarkan undang-undangnya, jadi tanpa keberatan kami. Jadi hati-hati guys, orang ini. Orang ini bahaya banget. Ruang sidang pengadilan pun jadi ajang saling serang dan menjatuhkan. Dengan tensi panas, sebagai saksi sekaligus pelapor, Doktif langsung dicecar pertanyaan terkait omset 40 miliar bisnis kecantikan Richard Lee yang dituding pihak kubu terdakwa semata-mata motif iri persaingan bisnis. Tapi kalau orang tahu unboxing itu secara umum, jadi janganlah melawan majelis. Apakah merupakan persaingan bisnis jika saya tidak pernah menjual barang yang dia jual? Ini produk yang saya tidak pernah menjual itu, bagaimana dikatakan persaingan bisnis? Persaingan itu jelas banget, soalnya ngomongin duit terus. Ya, ruang sidang terdakwa Richard Lee kemarin penuh tensi. Di depan majelis hakim, Doktif sebagai pelapor habis dicecar terkait tuduhan ada zat membahayakan di produk kecantikan milik Richard Lee. Karena kesaksiannya di majelis hakim dinilai berubah-ubah, Doktif dinilai tak bisa membuktikan unsur pidana. Lantas, benarkah gara-gara kesaksian Doktif kemarin, DRL bisa lepas dari tuntutan hukum? Apakah saudari melakukan video unboxing? Ini penting buat kami untuk mengetahui barang ini benar nggak? Adakah saudari melakukan unboxing pada saat pembelian tersebut? Saksi tidak ada unboxing dan saksi benar membelinya di Gerada Shop ya, bukan di Athena ya, benar ya? Faktanya yang tanggal 12, tanggal 23 itu tidak terjadi peristiwa pidana ya. Dan itu tidak akan membuat saya berhenti. Kenapa? Asal kalian ketahui, Doktif melaporkan dugaan penipuan White Tomato itu di bulan Desember. Ya, jadi ternyata baru dirilis oleh BPOM itu di bulan Maret.